kehilangan mainan Game Boy loh. Iya, dan kita juga udah bawa pengacara kondang, namanya Rehit si Timpil. Bang Rehit, silakan keluar. Baiklah Ibu dan Oma, begini Bapak Karli, bahwasanya setelah Ana melihat, menimbang, meninjau dan memperhatikan bahwa Bapak Karli cacat hukum dan Gimbo. Aduh Britney, hati-hati ya. Tanggul nih, batu. What? Dari mana Pak? Dari shopping, belanja ke mall. Lu kagak lihat nih, di tangan gue banyak tentengan. Oh, itu tentengan. Kira anak bayi mau dijual. Lu kira ya, gue komplotan penculik anak bayi. On, kalau majikan lo datang bukan yang sambut. Nih, bawain ya. Bawain, masukin ke dalam. Ya, Nyang, saya juga baru mau nyambut sama Nyonya pakai tarian pendek. Wah, lo nyambut pakai apa? Tari pendek. Lu jangan menghina, jangan mentang-mentang badan gue pendek. Ya, itu pendek. Hari gini udah kagak zaman lagi plesetan. Nih, Karina, mau roti kagak? Iya, mau. Britney, Justin. Diam. Britney, taruh. Mami lu ini beli pakai ini nih, pakai duit. Sekali-sekali ke ama gitu sama orang. Bener sih, Mi. Gitu ya? Oke. Tapi dengan syarat, ya. Mereka berdua kudu main cerdas cermat ame elu. Kita lihat yang paling pintar siapa ya? Kalau mereka bisa lebih dari elu, baru Mami bolehin mereka bagi roti. Lebih apa tadi Pamila kagak jelas? Lebih pinter. Oh iya. Oke deh Pamila. Siapa takut? Tesnya apa? Oke, wis. Pertanyaan pertama buat Britney. Mbrit. Panggil aja Mbrit ah. Ya. Aduh, nyangkut. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Pinter anak Mami. Buat lu berdua ya. Ibu kota Papua Nugini. 1, 2, 3, 4, 5. Tetot. Nggak bisa dijawab. Waduh, Pak. Anak kecil ditanyain begitu, mana tahu deh. Biarin aja, terserah gue. Mereka pengen roti, ya mereka mesti usaha. Gue nanya lu ah. Ntar kalau misal lu bisa jawab, gue kasih roti juga nih ya. Sampai nama engkongnya Pangeran Charles yang ada di Inggris. Kagak sekalian aja, Pok. Nanya lurah kampungnya tuh si Saddam Hussein ya? Saddam Hussein. Udah, Pok, kalau kagak niat bagi roti kagak apa-apa. Ayo dia punya tuh kue apem di dalam. Sama enaknya kok. Oh, bagus kalau gitu. Kagak jadi dibagi ya, kagak boleh. Di sini, mami simpen di kulkas. Wah, hebat jadi ya. Kagak boleh jadi. Ya. Wih. Ada di sini. Lu dapat hadiah Game Boy, Wi. Mana? Nih. Kok si Sobri bisa menang? Hah? Bisa lah. Saya juga rezeki. Padahal kuponnya sudah diambil dari majalahnya si Justin. Majalah Justin. Kok bisa? Ini, Mi. Si Sophie Pan baca majalah Babon punya Aye. Di dalamnya ada kupon. Terus Sophie minta, Aye kasih. Aye Pan males nih ngirimin kupon. Habis kagak pernah menang. Ya udah, Sophie ngirim. Taunya menang nih. Bentar. Berarti untuk kuponnya punya Justin. Tapi udah Aye kasih ke Sophie. Tapi Pan majalahnya punya elu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyak kan assalamualaikum sih lo. Ayo, masuk. Tarik. Iya. Bisa bangun kagak? Untung bisa bangun. Kalau kagak, Pelan kecoa. dong kalau naik orang. Itu kayak lokomotif kagak ada remnya. Lah, biar lokomotif juga banyak yang naksir. Oh iya. Selamat siang ibu-ibu. Siang.
Apa betul di sini rumahnya Ibu Mila? Ayah sendiri. Ah, sendiri? Tuh, dua. Satu, dua. Bukannya beramai-ramai, Bu? Maaf. Badannya gede banget nih, kayak mesin cuci 2 kilo. Maaf ya, Bu. Perkenalkan, nama anak Rihit si Timpil. Oh, iya. Yang kemarin ditelepon itu, Pak. Iya. Betul sekali. Tapi kemarin saya pesen barangnya Ruhut si Tompul, bukan Rihit si Timpil. Ibu, memang Bu ada kemiripan nama antara kita berdua. Tapi percayalah, Bu, itu semua menandakan bahwa kita memang pengacara. Ya sudahlah, mau kata Ruhut atau Rihit, yang penting Anda bisa memperjuangkan hak kami, bukan? Oh iya dong, tentu. Walaupun masalahnya itu kemarin Ibu bilang harus sedikit remote ya. Ribet. Rumit. Oh iya. Bisa ngomong. Alhamdulillah. Ya Allah, bisa ngomong. Anak kira apaan dia aja tadi. Maaf. Pasti bisa diselesaikan. Oh, bagus. Ya, diromet-rometin gitu. Masalah anak kecil dia campurin. Uun, mending sekarang lo cloning buaya gue ya. Ini udah jam Tidur. berapa nih? Jam tidur siang, ya. Lo empok kalau bisa. Ya udah Nyonya. Ibu Mila miara buaya. Iya. Seumur hidup anak baru kali ini anak lihat buaya hidup. Mirip orang. Ini bukan buaya. Mas Rihit si Timpil. Emang Ini bukan buaya. apa lagi? Iya. Ya, poyongku pergi dah. Nah, susah keluarnya. Dorong, Mas Rihit. Mau pergi aja susah banget. Untung anak nggak doain, hilang ntar. Oke lah. Setan kali ah. Yang penting Bang Rihit ini bisa secepatnya ya ngelarin urusan kita. Pokoknya ayah pengen untuk Game Boy balik ke Justin segera. Ya, kesian Game Boy-nya ya. Kelamaan dipegang sama orang miskin. Ya, tenang aja Ibu Mila dan Oma, pasti menang. Tapi inget dong, kalau menang janjinya apa? Beli tiket untuk Rihit Stimpil Jakarta Bali pulang pergi, oke? Oke, jangan kantu. Ntar ayah beliin Jakarta Bali, Bali Jakarta, Jakarta Bali, Bali Jakarta, Jakarta Bali, Bali Jakarta. Panjang umurnya serta mulia, Dek, lu ulang tahun ya? Iya. Ayah kira nyamuk Babe udah lupa mau ulang tahun ayah. Babe kira malah lo yang lupa mau ulang tahun lo sendiri. Abis keenakan main Game Boy terus sih. Udah, sekarang tiup ya lilinnya. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Waduh, hebat banget ya. Bersenang-senang, berpesta-pesta di atas penderitaan orang lain. Mpok Mila pengen ngasih ucapan selamat juga ke Sobri. Boleh, ayo. Ucapan selamat. Cian deh lo, di hari ulang tahun lo bakal kehilangan mainan Game Boy lo. Iya, dan kita juga udah bawa pengacara kondang. Namanya Rihit si Timpil. Bang Rihit, silakan keluar. Baiklah Ibu dan Oma, begini Bapak Karli, bahwasanya setelah Ana melihat, menimbang, meninjau dan memperhatikan bahwa Bapak Karli cacat hukum dan Game Boy harus diserahkan dan menjadi hak milik Justin. Begini Bang Rihit kejepit, ya. Game Boy ini telah dimenangkan oleh anak ayah si Sobri. Dia ngirim undian juga pakai ongkosnya sendiri. Jadi berhak dong buat dia. Iya, tapi kuponnya dari majalahnya si Justin. Tapi tuh kupon udah ayah kasih ke Sobri. Hah? Udah dikasih ke Sobri? Udah. Ya berarti udah jadi hak miliknya Sobri dong Bu, Oma. Ya nggak ada masalah, selesai, finish. Lu tuh ya, gua bayar buat ngebela gue. Usahain lo ya, tuh Game Boy jadi miliknya si Justin. Ya, baik. Sekarang Ana mau bertanya
bertanya kepada terdakwa Sobri. Lah, kok terdakwa? Jelas-jelas tuh anak ayah yang jadi korban gara-gara nih kelakuan Pomila yang semena-mena. Apa ada yang lihat Sobri ngasih kupon? Hah? Apa ada? Ada nggak? Ada yang mau jadi saksi? Saya mau jadi saksi. Mau jadi saksi. Ayah mau jadi saksi. Ya, biarpun ayah kagak nyaksiin. Tapi kalau ayah menang, Game Boy-nya buat ayah. Kalau jadi saksi, lu kudu saksiin tuh. Nah, lu ada di mana tuh? Waktu si Justin ngasih kupon ke si Sobri. Mana tuh? Waktu si Justin ngasih kupon ke si Sobri. Hah? Lagi tidur. Tapi ayah nyaksiin di dalam mimpi. Tuh, si Sabri menghipnotis Justin. Nah, makanya tuh kupon ada di Sabri gitu. Tuh kupon lagi di dalam. Wah, dalam mimpinya dia melihat ada kegiatan hipnotisan. Itu ketindakan kriminal itu. Bohong, Ayah naksiin kok. Waktu itu Ayah sama Sobri lagi main ke rumah Justin. Terus Sobri baca majalah. Nah, ada kupon di dalam majalah itu. Sobri minta ke Justin. Nah, abis itu si Justin kasih ke Sobri itu kupon. Kalau begitu sekarang anak akan bertanya kepada Justin. Apakah Justin menyerahkan kupon itu ke Sobri dalam keadaan tidak mabuk, sadar, pingsan, atau lagi kesurupan nggak? Si Justin lagi dalam keadaan sehat, pengacara. Tidak di bawah ancaman, tidak? Tidak, tapi di bawah atap rumah. Oh, berarti Justin ngasih ke Sobri dengan ikhlas dong. Nggak ada masalah dong. Acara ikhlas. Tapi ayah kagak ikhlas ya. Untuk Game Boy buat si Sobri. Untuk hak miliknya dia nih. Pan yang beli majalah ayah ya, pakai duit ayah. Nah, untuk kupon juga milik ayah. Berarti Game Boy-nya punya gue. Ada bukti pembeliannya nggak, Bu Mila? Pembelian majalahnya ada nggak? Ngapain juga gue nyimpen buat bekas pembelian majalah. Yang ada aja lu. Berarti Bu Mila nggak punya buktinya dong. Permisi. Pak Bobby, masuk Pak, masuk. Sampai lagi nih orang. Saya Bobi Bala-Bala. Saya dari Lembaga Bantuan Hukum. Saya kenal orang ini. Dia adalah penipu. Dia sering sekali mengaku jadi pengacara. Tapi sebenarnya dia adalah pemain sinetron yang tidak dapat job main di TV. Dia mau profesi menjadi pengacara. Jadi dia pengacara palsu. Ya, betul sekali. Dia memang sering berbuat begitu. Tapi kagak pernah dipenjara. Karena dia kurang waras. Dia mah nggak waras, sakit jiwa, orang sih. Ya lagian Ibu Mila sama Oma orang nggak waras suruh jadi pengacara.